Tuhan tak pernah lupa akan air matamu. Dia datang, karena Dia mengasihi. Pernahkah kamu menangis dalam diam? Merasa kehilangan, tapi tidak tahu harus berkata apa kepada Tuhan? Hari ini, ada satu pesan lembut dari Yesus, yang mungkin sedang kamu butuhkan. Jangan menangis. Shalom, sahabat terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita belajar melihat kasih Tuhan dalam setiap detik kehidupan. Jika ini pertama kalinya kamu di sini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, karena kasih Tuhan selalu layak kita dengar setiap hari. Hari ini, kita akan merenungkan satu peristiwa menyentuh, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang janda yang kehilangan anak tunggalnya. Tanpa diminta, Yesus mendekat, dan air matanya tak diabaikan. Mungkin kamu pun sedang menunggu Tuhan bertindak. Dengarkan baik-baik, Dia tahu air matamu. Tuhan tak pernah lupa akan air matamu. Lukas 7:13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu Ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Di kota kecil bernama Nain, sebuah iring-iringan duka melintasi jalan sempit. Seorang janda baru saja kehilangan anak tunggalnya. Dalam budaya Yahudi saat itu, kehilangan anak lelaki, bukan hanya kehilangan secara emosional, tetapi juga harapan hidup, karena tidak ada lagi yang menopang masa depannya. Sebagai janda, dia sudah pernah kehilangan suaminya. Dan sekarang, dia kehilangan satu-satunya anak. Dalam pandangan dunia saat itu, hidupnya selesai. Tidak ada tumpuan ekonomi, tidak ada status sosial, tidak ada masa depan. Tapi yang luar biasa adalah ini. Wanita itu tidak memanggil Yesus. Tidak ada permintaan, tidak ada doa. Tapi Yesus melihat, dan belas kasihannya bergerak lebih cepat daripada permintaan. Yesus tahu kapan kita terlalu hancur untuk berdoa. Dan hari itu, Dia menghampiri janda itu, bukan untuk sekadar menghibur, tapi menghidupkan kembali harapannya. Yesus menyentuh usungan jenazah itu, hal yang tabu dilakukan oleh seorang Yahudi, karena akan dianggap najis. Tapi Yesus tidak peduli dengan stigma. Dia lebih peduli kepada jiwa yang hancur. Dan dengan suara penuh kuasa, Ia berkata, "Hai anak muda, Aku berkata kepadamu, bangkitlah." Dan pemuda itu duduk, hidup kembali, dan diserahkan kembali kepada ibunya. Bayangkan momen itu, tangis berubah menjadi sorak. Pakaian duka berubah menjadi pelukan harapan. Kematian berubah menjadi kehidupan. Saya teringat seorang ibu di pelayanan kami yang kehilangan anak sulungnya karena kecelakaan. Selama berminggu-minggu, ia tidak berkata apa-apa, tidak bisa berdoa, tidak bisa menyanyi di gereja, hanya menangis. Tapi di tengah keheningan itu, Tuhan mengutus orang-orang untuk merangkulnya, bahkan dalam mimpi, Tuhan hadir menghiburnya. Ia berkata, "Aku tidak pernah meminta apa-apa, tapi Tuhan tetap datang." Kadang kita tidak kuat untuk mengangkat tangan, tidak sanggup melafalkan doa. Tapi Yesus tetap melihat air mata itu, dan datang dengan penuh belas kasihan. Mungkin kamu juga sedang berada di tengah iring-iringan duka dalam hidupmu. Kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kamu kasihi, kehilangan arah, dan semangat hidup. Ingatlah,
Yesus tidak menunggu kamu kuat dulu baru datang. Dia datang karena Dia mengasihi. Yesus tidak pernah mengabaikan air mata. Setiap tetes air mata yang kamu jatuhkan, dicatat oleh-Nya. Dalam Mazmur 56:9 dikatakan, "Air mataku Kau tampung dalam kirbat-Mu." Aplikasi dalam hidup. 1. Percayalah bahwa Tuhan tahu rasa sakitmu, bahkan sebelum kamu mengatakannya. 2. Jangan merasa bersalah saat kamu tidak mampu berdoa, Tuhan tetap dekat. 3. Buka hati untuk penghiburannya, baik melalui firman, mimpi, orang lain, bahkan renungan ini. 4. Ambil waktu untuk diam bersama Tuhan, bukan untuk berkata-kata, tapi untuk membiarkan Dia mendekapmu. 5. Jadilah penghibur bagi orang lain, karena kamu tahu, seperti apa rasanya dikuatkan oleh kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh belas kasihan, Engkau melihat setiap air mata yang jatuh tanpa suara. Engkau tahu rasa kehilangan yang tidak sanggup kami ungkapkan. Terima kasih karena Engkau tidak menunggu kami berseru, tetapi Engkau lebih dulu datang. Pulihkan kami seperti Engkau memulihkan janda di Nain. Bangkitkan pengharapan kami yang sempat mati. Ajari kami untuk percaya, bahkan saat kami tidak mengerti jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan berserah. Haleluya, amin. Kalau renungan ini menyentuh hatimu, bagikan kepada seseorang yang sedang berduka, atau merasa dilupakan. Karena mungkin, mereka butuh mendengar kata-kata lembut Yesus hari ini. Jangan menangis. Tuhan Yesus memberkati.